Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor kontraktor CV Artaguna di RT 3 RW 3 lingkungan Kepatuhan Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berlangsung selama 4 jam lebih pada Rabu 22 November 2023. Kedatangan penyidik dari lembaga anti rasuah saat mengobok-obok kantor pengusaha konstruksi di Jember bernama Edi tersebut sejak 10 pagi waktu Indonesia Barat. Terlihat penyidik KPK membawa 2 koper dan 1 kardus yang berisi dokumen berkas. Saat mereka keluar dari kantor kontraktor tersebut sekira pukul 2 lebih 3 menit sore waktu Indonesia Barat. Lebih lengkapnya kita telah tersambung bersama rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur, akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Imam Nawawi, silakan laporannya. Ya, Tribuners dan Justina di studio. Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor kontraktor CV Artaguna yang ada di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kedatangan penyidik dari lembaga anti rasuah ini sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat melakukan penggeledahan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dan kedatangan para penyidik dari lembaga anti rasuah ini membawa 2 unit mobil Toyota Hiace, dan selama proses penggeledahan berlangsung selama 4 jam, KPK membawa 2 koper yang diduga berisi berkas-berkas perkara ataupun berkas-berkas dokumen proyek yang diduga ada kaitannya dengan hasil operasi tangkap tangan yang telah dilakukan di Kabupaten Bondowoso yang akhirnya menetapkan 4 tersangka kemarin. Dan proses penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil OTT yang dilakukan di Kabupaten Bondowoso sebelumnya. Dan selama proses penggeledahan berlangsung, KPK juga memanggil Ketua RT setempat untuk menjadi saksi selama proses penggeledahan berlangsung, dan hal itu juga disaksikan oleh 1 orang perwakilan tetangganya. Dan dari hasil perolehan sementara, pihak kontraktor sendiri mengatakan bahwa yang dilakukan penggeledahan tersebut bukanlah PT Artaguna, melainkan bukanlah CV Artaguna, tetapi CV Rena yang memang merupakan memperoleh proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Bondowoso. Ada banyak berkas yang telah dibawa oleh KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dalam penggeledahan tersebut. Dan selama itu pihak kontraktor tidak menjelaskan apa saja yang dibawa berkasnya oleh penyidik KPK, karena hal itu hanya diketahui dan hanya bisa dipublikasikan oleh KPK sendiri. Dan dari hasil perolehan penggalian data dari LPSE pemerintah Kabupaten Bondowoso, CV Rina ini memang memperoleh proyek pengaspalan jalan yang berada di desa atau kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Dan dalam hal ini lembaga anti rasuah menilai seminggu sebelum dilakukan operasi tangkap tangan, pihak pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso memang telah melakukan penyelidikan dugaan korupsi atas proyek tersebut sebelumnya. Namun seminggu setelah dilakukan penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Kasipitsus Kejaksaan Bondowoso ditangkap oleh KPK. Dan sampai hari ini KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka dari hasil operasi tangkap tangan yang telah dilakukan pada minggu lalu, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro serta Kasipitsus
Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Silalain dan 2 orang pengusaha eh, konstruksi yang memperoleh proyek hortikultura di Kabupaten Bondowoso. Dan sebatas informasi, Tribuners dan juga Justina, KPK sebelumnya juga telah menggeledah kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso pada minggu kemarin, hari Minggu tepatnya, dan keesokan harinya KPK juga menggeledah rumah dinas Bupati Bondowoso untuk pendalaman hasil operasi tangkap tangan yang telah dilakukan sebelumnya. Mengingat KPK merilis ada 4 perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso yang diduga juga bermasalah dalam penanganan perkara tersebut. Sebatas informasi, operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh KPK di Bondowoso untuk menyelidiki dugaan suap dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso terhadap beberapa proyek strategis milik pemerintah Kabupaten Bondowoso. Mungkin ini saja yang dapat kami laporkan. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Bondowoso. Dari Kabupaten Bondowoso kembali ke Justina dan Baik studio. rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Bambang Irawan, Ketua RT setempat, dan Husni Tamrin, teman kontraktor. Kita jadi saksi untuk jadi saksi, cuman masalahnya untuk lebih mendetailnya saya tidak berani sana aja ya. Pak RT. Saksi penggeledahan Pak ya, hanya saksi. Iya, saksi penggeledahan. Pak RT, sebenarnya kantor ini memang beraktivitas gitu Pak ya. Wah, saya kurang jelas. Enggak, ini ada permasalahan lain masalahnya. Jadi di luar dari tanggung jawab saya sebagai RT. Ya, kami tidak tahu ya apa yang terjadi hari ini. Yang jelas ini ada tim dari KPK, ya katanya sih pengembangan dari perkara OTT di Bondowoso. Ya kebetulan memang kita dapatlah pekerjaan di situ. Tadi apa saja yang dibawa oleh KPK Pak Tamrin? Ya beberapa dokumen lah ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi sebenarnya klien Anda, teman Anda di sini di Bondowoso apa hubungannya Pak Tamrin? Di Bondowoso dia rekanan, ya memang dia dapat paket lah secara lelang. Kan kebetulan banyak lah di Bondowoso, itu salah satunya kita dapat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.